Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi atau sharing bekerja menggunakan tablet Android ini ya. Saya mencoba bekerja sehari-hari saya yang biasanya menggunakan laptop, kemudian mencoba mengkonversinya menggunakan Android. Apakah akan ada kendala atau tantangan apa yang akan saya hadapi ke depan? Jadi begini, kita sharing-sharing, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, ini tabletnya ya, punya saya menggunakan tablet seperti ini. Nanti spesifikasinya akan langsung saja diperlihatkan menggunakan rekaman layar ya. Oke, baik. Sebelum dilanjut, saya perlu memberitahukan dulu perangkat apa atau Android apa yang saya gunakan ini. Kita langsung ke pengaturan di sini supaya teman-teman semuanya bisa melihat perangkat apa yang saya gunakan. Ya, ini saya menggunakan Xiaoxin Pad 2024 ya. Ini dari Lenovo. Ini model hardware-nya di sini ada. CPU-nya Snapdragon 685. Memori internal storage-nya ada 128 GB, kemudian RAM-nya 8 GB. Kemudian software ini Zui versi 16 ya. Android-nya adalah Android 14. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui tentang Android yang saya pakai ini. Ya, seperti ini. Masih kita lanjutkan tentang Android-nya. Kita cek di sini ada legalnya. Di sini ada open source, third party, Google, sistem review license, Lenovo license, Lenovo privasi. Ya, kemudian apalagi yang general setting. Di sini ada apa? Masukkan ada RAM expansion juga, storage ya, ini di sini ada storage-nya ya. Sistem yang kepake itu 19 GB, ini aplikasinya sudah saya tambahkan ada 12 GB. Ini dokumen dan lain-lain sudah ada 300 sekian MB video ada. Ini saya pakai ini sudah seminggu ya, seminggu pas untuk bekerja. Kemarin mulai dari hari Senin kemarin masuk, saya langsung menggunakan ini sampai hari Jumat ya. Saya coba full bekerja menggunakan tablet. Kemudian Google, ini akun Google saya. Dan accessibility ya sama seperti pengaturan pada Android pada umumnya ya. Nah, kemudian di sini yang saya suka di sini adalah ini, ada mode baterai savernya di sini. Kemudian ada di sini charge optimization-nya juga. Jadi di sini pada saat kita nyalakan di sini charging protection-nya, maka dia akan mentok berada di 60% saja. Kenapa seperti ini ya? Ini untuk mempertahankan supaya baterai ini bertahan lebih lama, lebih awet seperti itu. Ini saya on-kan ya, saya nyalakan karena saya selalu ada listrik, makanya saya pada saat memakai saya usahakan colok listrik aja biar baterainya awet. Kemudian aplikasi ya sama seperti pada umumnya. Aplikasi ada yang pre-install ya, di sini ada pre-install application. Kemudian ini aplikasi yang sudah saya download atau saya install di sini dan ada bawaannya juga. Seperti ini saya disable ya bawaan ini. Ini saya disable. Kemudian aplikasi yang lain-lain sama seperti Android pada umumnya. Ya,
transmitter ya, ini ada PC mode ya, ini PC mode saya on kan, nanti kalau di off kan akan seperti apa kita lihat ya. Kemudian di sini ada pen and keyboard ya, ini keyboardnya saya pakai keyboard fisik seperti tadi tampilan di awal sudah saya perlihatkan ya, disambung menggunakan Bluetooth. Pen kebetulan saya tidak punya pennya, ada tapi dibeli terpisah ya, lumayan mahal harga pennya ini, yang dari Lenovo sekitar 600.000 kalau mau beli, bisa dikoneksikan ya. Jadi kalau menggunakan pen yang bawaannya ini, itu nanti pada saat kita menulis di tabletnya itu tidak akan mengganggu ya, tidak akan mengganggu karena tangan kita langsung menyentuh tablet ya, seperti itu. Kemudian study launcher ini saya belum pakai ya, ini saya belum pakai. Location ya, location di sini saya aktifkan. Kemudian ada privasi protectionnya ya, bisa disetting ya, di sini ada iklan juga. Kemudian safety and emergency ya, biometric dan password ya, ini ada facial recognition ya, ini saya senang sekali dengan facial recognition-nya ini. Karena apa? Pada saat wajah saya melihat kamera, otomatis tablet ini akan aktif ya. Tapi kalau orang lain yang melihat kamera itu nggak aktif, harus masukin password. Nah, ini yang saya suka dengan fitur ini, facial recognition-nya. Kemudian ya, notifikasi umum ya, sound ini pengaturan suara, display ini pengaturan layar ya. Kemudian more connection ini, di sini ada airplane mode, ada casting, ada printing ya. Nanti kita akan praktekkan semua ini, yang casting sama printingnya. Karena kemarin dalam seminggu sudah saya sering sekali buat ngeprint juga, dan juga buat scan ya, buat scanning. Karena ya kerjaan sehari-hari itu pasti kita butuh scan, butuh print itu ya. Kemudian ini WLAN hotspot ya, kalau kita mau membagikan koneksi internet tablet kita. Dan ini Bluetooth ya, ini Bluetooth, ada tersambung keyboard yang pertama. Kemudian yang kedua ini saya sambungkan ke headset ya. Dan yang ketiga ini mouse, saya sambungkan ke mouse. Jadi sengaja saya menggunakan mouse supaya terasa seperti menggunakan PC. Itu. Kemudian WLAN ini sambungan wifi-nya ya, sambungan wifi yang tersedia. Oke, itu aja. Ini saya tutup ya. Ini kalau masuk ke desktop mode itu seperti ini ya. Di sini ada ya, sama kayak jendela, jadi kita bisa close di sini. Kemudian ya, ini tampilan awal desktop. Kemudian ini tampilan menu sama seperti Android. Kemudian bagaimana kalau kita keluar desktop mode ya? Di sini ada tombol exit ya, kita akan coba keluar, maka masuk ke mode Android. Oke, kita lanjut ke mode Android. Jadi seperti ini tampilan mode Android, sama seperti Android pada umumnya ya, tinggal suka-suka kita saja mau seperti apa pengaturan desktop, karena desktop ini bisa di customize ya, bisa di customize mau dibuat berapa halaman desktopnya. Ini cuma saya buat satu karena satu juga belum penuh. Ini yang aplikasi bawaannya dari Lenovo, saya kumpulin jadi satu. Kemudian ini yang dari Google juga sama, saya kumpulin dari satu. Di sini ada yang lain-lain, Office, ada TextMaker ya. Karena saya perlu ini Office dan TextMaker. Kemudian yang dari Google juga ada Google Doc, ada Google Slide dan Google Sheet. Ini di sini ya. Ini aplikasi yang kita butuhkan, kita pakai sehari-hari. Seperti itu. Tapi untuk di tablet ini saya lebih senang biasanya pakai ini, yang TextMaker ini. Kenapa saya senang pakai ini? Ya, akan saya perlihatkan untuk aplikasi TextMaker-nya. Ya, seperti ini kurang lebih gambarannya. Ini muncul keyboard karena keyboard di layar ya, karena keyboard ini tersambung menggunakan Bluetooth ya. Sekali lagi tadi sudah saya sampaikan, tersambungnya menggunakan Bluetooth. Jadi kalau tidak aktif
itu berapa ini sekali, nanti dia berapa menit sekali dia disconnect ya. Nanti pada saat kita aktif menggunakan nanti otomatis connect lagi, nggak apa-apa ya. Kenapa saya senang pakai ini? Pertama, ini ada ukuran penggarisnya ya. Di sini penggaris ini bisa dirubah ya, mau pakai sentimeter ataupun mau pakai inch. Ini kebetulan saya pakai sentimeter. Kalau kita mau rubahnya di sini ada ya, option ini saya perlihatkan. Mana ya? Ya di sini measurement ya, kita mau pakai US. Kalau US itu inch, kalau metric ya sama. Saya contohkan aja nggak apa-apa, US ini misalnya saya pakai US, maka tampilannya di sini ada in. Karena saya nggak familiar menggunakan inch ini ya, jadi ya saya pakainya ini aja, metric ya. Jadi saya biasanya pakainya sentimeter, lebih familiar ya. Itu kenapa saya senang pakai ini, karena yang bisa ada ukuran penggarisnya itu cuma ini ya. Jadi saya mau ngatur saya mengatur marginnya itu enak ya. Di sini ada ukuran kertasnya sama, page orientation, kemudian ukuran kertasnya sama, ada A4. Misalnya kertasnya tidak ada di sini, kita mau menambahkan bisa pakai manual. Ini salah satu kenapa saya senang pakai ini untuk di tabletnya. Kemudian bisa nggak pakai multiple Windows? Bisa. Ini mode Android ya. Multiple Windowsnya enak. Kalau di sini kita tinggal klik aja. Ini Office ini nggak support floating ya, nggak apa-apa. Kalau di sini nggak support floating, tapi nanti kalau di desktop mode kita bisa paksakan. Ya, akan saya contohkan setelah ini ya. Kita close aja dulu. Sama pada umumnya seperti Android, pada saat ini kita lihat menu apa saja yang terbuka. Ya, kita clear all, ini tutup semua. Ya, setelah ini kita akan masuk ke desktop mode. Cara kembali ke desktop modenya bagaimana? Ya, kita akan ke pengaturan, ya, kemudian ke advanced feature. Ya, di sini. Sebenarnya di sini itu bisa, nah ini di pengaturan ini, system mode when keyboard is connected. Ya, jadi pada saat keyboard connected itu nanti pada saat ini di on kan, ya pada saat ini di on kan, ya itu nanti otomatis akan tersambung ke PC mode ya, ke desktop mode. Tapi nggak saya on kan karena kagok ya. Kadang saya lagi pakai di mode Android, kemudian tiba-tiba pada saat keyboardnya tersambung ya, karena ini keyboardnya tidak selalu nyambung ya, karena pakai Bluetooth putusnya kalau terlalu lama idle itu tidak nyambung. Ini saya off kan aja. Jadi kalau mau menyambungkan, sambungan manual aja. Kalau saya pengen ke PC mode, saya setel manual seperti ini. Oke, kembali lagi ke desktop mode ya. Seperti ini tampilannya. Kemudian kita akan coba buka aplikasi Office tadi, TextMaker ya. Kalau di mode Android tadi TextMaker ini tidak bisa di split ya, jadi tidak support munculnya. Tapi kalau di sini kita akan coba ya, ini akan saya coba kecilkan layarnya, split screen ya, seperti ini. Dan saya buka jendela satu lagi, misal saya buka Office di sini, mana Office-nya ya, di sini Office ya. Ini contoh buka dua jendela ya. Bisa nggak saya buka jendela yang lainnya? Bisa. Contohnya misalnya Google Chrome ya.
seperti ini. Ya, jadi jendelanya juga bisa kita sesuaikan. Ya, ini. Oke, itu untuk tampilan. Ya, ini tampilan ini bisa digeser ya, seperti ini. Bisa dikecilin juga. Ya, seperti itu. Mungkin video seri pertama penggunaan Android sampai di sini dulu. Supaya tidak terlalu panjang, kita akan berseri. Nanti selanjutnya kita akan coba print ya, kemudian scan. Kemudian oh ya, yang biasanya tanya, bisa nggak dicolok harddisk? Oke, ya besok akan saya jawab. Bisa nggak dicolok harddisk sambil dicas? Oke, itu semua akan kita buktikan. Kemudian bisa nggak dikoneksikan ke proyektor? Ya, kalau untuk koneksi proyektor itu sudah ada videonya di short ya, video short saya nanti bisa dilihat. Dan nanti saya kasih linknya, nggak apa-apa. Kemudian kalau ada yang penasaran belinya di mana, oke nanti saya akan kasih linknya juga pembeliannya di mana. Ya, kemudian keyboardnya itu sebenarnya ada keyboard bawaan ya. Bawaannya harganya lumayan ya, karena saya ini paket hemat. Ya, paket hemat, keyboardnya ini saya sudah pakai, saya pilih yang ada RGB-nya ya, ada lampu RGB-nya, mouse-nya juga sama. Kemudian kalau yang lebih hemat ada yang tanpa lampu itu keyboardnya lebih hemat lagi. Ya tinggal pilih aja. Ya, seperti itu kurang lebih. Ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar, kita diskusi bersama. Ini perjalanan saya mencoba bekerja full menggunakan Android. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.